Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok pemodelan perangkat lunak dengan judul membuat artikel dekorator pattern, flyway pattern, dan proxy pattern. Di sini eh, nama kelompoknya ada saya sendiri yaitu Dipal Fadilah dengan NIM 341111201115. Saya Nisha Awalia dengan NIM 3411201107. Saya Intan Pitaloka dengan NIM 3411201113. Saya Anistia Ningrum dengan NIM 3411201118. Saya Romanur Aisyah dengan NIM 3411201135. Baik, yang pertama ada dekorator pattern. Pengertian dari dekorator pattern merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh geng Opor dalam buku desain pattern. Dengan menggunakan pola ini, dapat menambahkan fungsionalitas tambahan ke dalam objek yang ada tanpa melakukan extend sebuah objek. Dekorator pattern adalah desain pattern yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi secara dinamis ke sebuah objek tertentu tanpa mengubah struktur dari objek tersebut. Lalu terdapat wrapper, yaitu adalah kata lain untuk menyebut dekorator pattern yang dengan jelas mengungkapkan ide utama dari pola tersebut. Wrapper sendiri adalah objek yang dapat dihubungkan dengan beberapa objek target, dan biasanya berisi set metode yang sama dengan target dan mendelegasikan semua permintaan yang diterimanya. Namun, wrapper juga dapat mengubah hasilnya dengan melakukan sesuatu baik sebelum atau sesudah meneruskan permintaan ke target. Sebagai analogi dunia nyatanya, yaitu mengenakan pakaian adalah contoh penggunaan dekorator. Saat manusia kedinginan, mereka akan membungkus diri dengan sweater. Jika masih merasa kedinginan dengan sweater, mereka bisa juga mengenakan jaket di atasnya. Kemudian jika hujan, mereka bisa mengenakan jas hujan. Semua pakaian ini memperpanjang perilaku dasar manusia, tetapi bukan bagian dari diri mereka. Dan mereka juga dapat dengan mudah melepas pakaian apapun, kapanpun mereka tidak membutuhkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi dekorator pattern. Yang pertama, pastikan domain bisnis dapat direpresentasikan sebagai komponen utama dengan beberapa lapisan opsional di atasnya. Kedua, cari tahu metode apa yang umum untuk komponen utama dan lapisan opsional. Buat antarmuka komponen dan deklarasi metode tersebut di sana. Yang ketiga, buat kelas komponen konkret dan tentukan perilaku dasar di dalamnya. Yang keempat, buat kelas dekorator dasar. Itu harus memiliki bidang untuk menyimpan referensi ke objek yang dibungkus. Bidang harus dideklarasikan dengan tipe antarmuka komponen untuk memungkinkan penautan ke komponen beton dan dekorator. Dekorator dasar harus mendelegasi semua pekerjaan ke objek yang dibungkus. Yang kelima, pastikan semua kelas mengimplementasikan antarmuka komponen. Yang keenam, buat dekorator beton dengan memperluasnya dari dekorator dasar. Dekorator beton harus menjalankan perilaku sebelum atau sesudah panggilan ke metode induk yang selalu didelegasikan ke objek yang dibungkus. Yang terakhir, ada kode klien harus bertanggung jawab untuk membuat dekorator dan menyusunnya sesuai kebutuhan klien. Selanjutnya ada kelebihan dari dekorator pattern ini. Yang pertama dapat memperluas perilaku objek tanpa membuat subkelas baru. Yang kedua dapat menambah atau menghapus tanggung jawab dari suatu objek saat runtime. Yang ketiga dapat menggabungkan beberapa perilaku dengan membungkus objek menjadi beberapa dekorator. Yang terakhir ada prinsip tanggung jawab tunggal, di mana dapat menjadi kelas monolitik yang mengimplementasikan banyak kemungkinan varian perilaku menjadi beberapa kelas yang lebih kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kekurangan dekorator pattern yang pertama yaitu sulit untuk menghapus wrapper tergantung dari stack pembungkus.
Lalu sulit untuk mengimplementasikan dekorator sedemikian rupa sehingga perilakunya tidak bergantung pada urutan staf dekorator. Lalu yang terakhir, kode konfigurasi awal lapisan mungkin terlihat sangat jelek. Selanjutnya ada flywheel pattern. Pertama, yaitu pengertiannya. Flywheel pattern adalah salah satu pola desain struktural, karena pola ini memberikan cara untuk mengurangi jumlah objek, sehingga meningkatkan penerapan struktur objek yang diperlukan. Flywheel pattern digunakan saat membuat objek serupa dalam jumlah besar. Salah satu fitur pentingnya yaitu tidak dapat diubah. Ini berarti bahwa tidak dapat dimodifikasi setelah dibangun. Flywheel pattern digunakan untuk mengurangi jumlah objek yang dibuat dan untuk mengurangi jejak memori dan meningkatkan kinerja. Jenis pola ini berada di bawah pola struktural karena pola ini menyediakan cara untuk mengurangi jumlah objek sehingga meningkatkan struktur objek aplikasi. Namun karena objek flywheel yang sama dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, maka harus dipastikan bahwa status itu tidak dapat diubah. Flywheel pattern harus menginisialisasi statusnya sekali saja melalui parameter konstruktor. Seharusnya tidak mengekspos setter atau bidang publik apapun ke objek lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada implementasi flywheel pattern. Yang pertama, bagi bidang kelas yang akan menjadi flywheel menjadi dua bagian, yaitu ke dalam intrinsik yang merupakan bidang yang berisi data yang tidak berubah, digandakan di banyak objek. Yang kedua, keadaan ekstrinsik, bidang yang berisi data kontekstual yang unik untuk setiap objek. Kemudian, tinggalkan bidang yang mewakili keadaan intrinsik di kelas, tetapi pastikan itu tidak dapat diubah. Mereka harus mengambil nilai awalnya hanya di dalam konstruktor. Selanjutnya, pelajari metode yang menggunakan bidang keadaan ekstrinsik untuk setiap bidang yang digunakan dalam metode. Perkenalkan parameter baru dan gunakan sebagai pengganti bidang. Selanjutnya, secara opsional, buat kelas pabrik untuk mengelola kumpulan flywheel. Itu harus memeriksa flywheel yang ada sebelum membuat yang baru. Setelah pabrik berdiri, klien hanya boleh meminta flywheel melewatinya. Mereka harus mendeskripsikan flywheel yang diinginkan dengan meneruskan kondisi intrinsiknya ke pabrik. Selanjutnya, klien harus menyimpan atau menghitung nilai keadaan ekstrinsik atau konteks untuk dapat memanggil metode objek flywheel. Demi kenyamanan, keadaan ekstrinsik bersama dengan bidang referensi bobot terbang dapat dipindahkan ke kelas konteks terpisah. Selanjutnya, kapan menggunakan flywheel pattern? Yang pertama, saat aplikasi harus membuat sejumlah besar objek. Yang kedua, saat proses pembuatan objek mungkin memakan banyak waktu dan membutuhkan banyak memori. Dan yang terakhir, ketika atribut ekstrinsik dari suatu objek harus ditentukan oleh perangkat lunak klien. Sifat-sifat suatu objek dapat dipisahkan menjadi sifat intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proxy pattern. Proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas yang merepresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah kelas tersebut yang melakukannya. Proxy pattern termasuk ke dalam struktural pattern. Ia juga merupakan salah satu jenis desain pattern yang berfungsi sebagai keamanan software. Proxy pattern bertindak sebagai gerbang autentifikasi sebelum mengakses data yang bersifat rahasia. Proxy pattern memungkinkan untuk mengontrol suatu objek untuk membuat dan mengakses objek lain. Proxy pattern memiliki fungsi sebagai gerbang dalam mengakses objek lain. Ia juga merupakan salah satu struktural desain pattern yang diusulkan oleh Gang of Four sebagai salah satu desain pattern yang cocok untuk kasus. Jika perlu melakukan kontrol terhadap sebuah kelas atau objek tertentu tanpa si pemanggil kelas atau objek tersebut tahu, maka perlu melakukan sebuah aksi sebelum atau sesudahnya ketika kelas atau objek tertentu tersebut dipanggil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dari proxy pattern. Yang pertama, keunggulannya tentang keamanan. Lalu pola ini menghindari duplikasi objek yang mungkin berukuran besar dan membutuhkan banyak memori. Ini pada gilirannya meningkatkan kinerja aplikasi.
Lalu pada proksi jarak jauh atau remote proxy juga memastikan keamanan dengan menginstal proxy kode lokal atau rintisan atau stub di mesin klien dan kemudian mengakses server dengan bantuan kode jarak jauh atau remote kode. Lalu untuk kekurangannya, pola ini memperkenalkan lapisan abstraksi lain yang terkadang menjadi masalah jika kode real subject diakses oleh beberapa klien secara langsung dan beberapa dari mereka mungkin mengakses kelas proxy. Hal ini dapat menyebabkan perilaku atau behavior yang berbeda. Lalu ada jenis proxy. Yang pertama ada proxy jarak jauh atau remote proxy, di mana mereka bertanggung jawab untuk mewakili objek yang terletak dari jarak jauh, yang berbicara dengan objek nyata, mungkin melibatkan penyusunan dan pemisahan data dan berbicara dengan objek jarak jauh. Semua logika itu dirangkum atau encapsulated dalam proxy ini dan aplikasi klien tidak perlu mengkhawatirkannya. Lalu selanjutnya ada proxy virtual. Proxy ini akan memberikan beberapa hasil default dan instan jika objek membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil. Proxy ini memulai operasi pada objek nyata dan memberikan hasil default ke aplikasi. Setelah objek sebenarnya selesai, proxy ini mendorong data aktual ke klien yang telah menyediakan data sebelumnya. Lalu proxy perlindungan atau proteksi proxy, jika sebuah aplikasi tidak memiliki akses ke beberapa sumber daya, maka proxy tersebut akan berbicara dengan objek dalam aplikasi yang memiliki akses ke sumber daya tersebut, dan kemudian mendapatkan kembali hasilnya. Lalu proxy cerdas, proxy pintar ini memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menempatkan tindakan tertentu saat objek diakses. Contohnya adalah untuk memeriksa apakah objek sebenarnya dikunci sebelum diakses untuk memastikan tidak ada objek lain yang dapat mengubahnya. Lalu selanjutnya akan diserahkan lagi kepada moderator. Baik, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.